Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di bawah langit, awan petir ungu bergulung. Kuil perunggu berdiri di atas awan petir, dipenuhi dengan nafas keabadian. Pria berjubah hitam dengan pelipis putih masih berjongkok di depan istana perunggu. Di depannya, tirai cahaya beredar, menunjukkan adegan Sui dikepung oleh 6 algojo. Sampai dia melihat sosok Sui menghilang begitu saja, pria berjubah hitam itu hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka bahwa kartu as dia sangat kuat. Pria berjubah hitam itu berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bangkit, dan saat berikutnya, sosok itu menghilang. Puncak satu-satunya gunung hitam. Kabut darah. Pria tua kurus berbaju karung itu duduk bersila di tepi tebing di puncak gunung, dan kotak pedang merah di belakangnya sudah tergeletak di depan lututnya. Dia melihat ke kejauhan, wajah lamanya penuh dengan jejak waktu yang belang-belang. Alisnya berkerut rapat, seolah menghadapi masalah yang tidak bisa dipahami. Tidak mengerti? Pria berjubah hitam itu muncul dari udara. Tidak perlu mengerti. Alis berkerut lelaki tua itu diam-diam lega, dan nadanya acuh tak acuh, seorang penguji yang terluka parah tidak dapat melewati jalan percobaan, jadi itu sudah cukup. Jalan. Tapi, dia tidak. Sebaliknya, dia memilih untuk tetap tinggal dan bersaing dengan para algojo itu. Kenapa begini? Pria tua itu tampak acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Terkait. Pria tua itu berkata dengan datar, apa yang ingin kamu katakan? Pria tua itu perlahan mengangkat kepalanya, memandang pria berjubah hitam yang tidak jauh dari sana, dan berkata, sudahkah aku menginstruksikan Jinchi dan yang lainnya untuk berurusan dengan penguji itu? Pria tua itu mengabaikannya dan bertanya, apakah saya pernah melanggar aturan Hong Tianzun? Pria berjubah hitam itu sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tidak senang, di matamu, kamu dapat melakukan banyak hal dalam lingkup aturan, dan kamu tidak harus melanggar aturan sama sekali. Pria tua itu menundukkan kepalanya dan melihat ke kotak pedang merah di depan lututnya, dan berkata, saya juga mengirim pesan, semua masalah akan ditangani sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Hong Tianzun. Pria berjubah hitam itu terdiam. Untuk waktu yang lama, dia tersenyum dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, berbalik. Sampai sosok lelaki berjubah hitam itu menghilang, lelaki tua itu dengan lembut menyeka kotak pedang merah dengan jari-jarinya, dan berkata dengan lembut di dalam hatinya, aku hanya berharap kamu tidak akan membiarkanku menggambar pedangku ke arahmu. Jalan pencobaan. Ketika Sui muncul di sini, dia menyadari bahwa dia sedang berdiri di langit berbintang yang misterius. Jalan yang diaspal oleh Grid Dao Shenhong, yang mengarah ke jarak tak terbatas. Melihat sekeliling, tak terhitung banyaknya bintang yang tersebar di tempat yang sangat jauh, berkedip-kedip dan menghilang. Phantom Rift yang dibangun oleh kekuatan aturan. Sui memahami inti dari jalan percobaan ini secara sekilas. Ada beberapa tingkat percobaan serupa di Taoisme teratas di kedalaman langit berbintang, untuk memilih keturunan teratas. Jalan uji coba yang dibuka di langit berbintang ini jelas sama. Namun, sebagai perbandingan, jalan percobaan ini lebih misterius, jelas terdiri dari kekuatan sumber kacau dari alam bintang Xuan Huang. Sui mengeluarkan sebotol pil obat dan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya. Kemudian, merasakan luka di tubuhnya, kekuatan basis kultivasinya yang hampir habis, dia tidak bisa menahan kerutan. Namun, itu adalah pertempuran sebelumnya yang sepenuhnya memanfaatkan potensi terdalam di tubuhnya. Pada saat ini, potensi-potensi ini telah berubah menjadi vitalitas murni, melonjak naik turun dengan bebas. Saat kekuatan pil yang dia telan menyebar, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Boom! Tiba-tiba, suara drum yang aneh meledak. Percobaan, nama tingkat pertama ini disebut Kousin, yang berarti menanyakan tentang keadaan pikiranmu. Seekor burung dengan sayap indah muncul. Itu adalah burung pipit yang berasal dari kekuatan aturan yang pernah dilihat Sui sebelumnya. Jika Anda mendukung kurang dari 1/4 jam, Anda akan tersingkir.
Suara Ling sama seperti sebelumnya, tanpa gejolak emosi, siapapun yang mendukung dupa dapat terdaftar di Monumen Detak Jantung. Berbicara, cahaya peri terbang dan hujan mengalir di kejauhan dan mengembun menjadi tablet batu sederhana. Di atas prasasti, ada nama-nama, tetapi mereka dikaburkan oleh kabut yang kacau, dan tidak mungkin untuk melihat siapa nama-nama itu. Tidak diragukan lagi, ini adalah detak jantungnya. Di antara mereka, 3 teratas akan menerima hadiah tambahan yang ditinggalkan oleh Hong Tianzun. Mendengar ini, Sui Yi tidak terkejut. Dia telah melihat banyak cobaan serupa, dan dia telah lama melihatnya. Apa hadiahnya? Sui Yi berkata dengan penuh minat. Ling berkata tanpa ekspresi, ketika kamu memiliki kesempatan untuk menempati peringkat 3 besar, kamu secara alami akan tahu. Sui Yi menyentuh hidungnya dan berkata, ayo kita mulai. Sayap burung itu sedikit mengipasi. Boom! Suara seperti drum bergema lagi, seperti suara indah dari jalan kuno yang bergema di langit berbintang ini. Dalam sekejap, Sui Yi terkejut. Saya hanya merasa seperti lautan amarah yang mengamuk datang dari segala arah, menghantam pikiran saya. Tapi dampak seperti itu, bagi Sui Yi, seperti angin sepoi-sepoi. Saat dia memotong pikiran yang mengganggu, suasana hatinya kosong, dan dia tidak bisa lagi merasakan pengaruh apapun. Boom, ledakan, ledakan. Lain kali, suara seperti drum terus bergema. Kekuatan aturan yang tak terlihat, terkadang berubah menjadi guntur dan kilat yang mengamuk, terkadang menjadi lautan api yang ganas, dan terkadang menjadi badai yang menghubungkan langit dan bumi, terus-menerus membombardir keadaan Sui Yi. Pikiran. Kekuatan itu semakin kuat dan menakutkan setiap saat. Sui Yi berdiri di sana dengan tenang, tetapi merasa sangat membosankan. Ujian seperti ini mungkin membuat orang kuat lainnya merasa bergejolak dan mempengaruhi jiwanya. Di mata Sui Yi, itu tidak cukup. Belum lagi gemetar jantung daunnya, bahkan tidak ada jejak gangguan, itu bisa dianggap sebagai secercah cahaya dan cermin. Dia bahkan punya waktu untuk merasakan kekuatan yang memengaruhi suasana hatinya. Waktu berlalu, dan segera setengah seperempat jam telah berlalu. Hanya itu, Sui Yi mau tak mau bertanya. Burung itu tertegun sejenak, dan kemudian tampaknya memahami maksud Sui Yi, dan berkata dengan dingin, hanya setengah jam, apakah menurutmu, mengenali hati itu benar-benar mudah? Sui Yi mendengus, dia hanya duduk bersila dan mulai sembuh. Speed. Orang ini, sangat arogan, segera menunjukkan cibiran yang sangat emosional, berniat untuk menonton pertunjukan yang bagus. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak penguji yang telah lulus level di sini, ada bakat yang luar biasa dan brilian, ada tuan yang tak tertandingi yang telah gemetar untuk jangka waktu tertentu, dan ada peri yang tiada taranya dengan bakat yang tak tertandingi. Siapapun mereka, mereka tidak akan berani lengah dalam cobaan hati dan pikiran. Selain itu, tidak ada 1 dari 100 yang bisa bertahan untuk 1 batang dupa. Tapi sekarang, seorang pemuda di kerajaan kekaisaran, bukannya menempel di hati Tao, mengungkapkan penghinaan terhadap hati-hati, dan bahkan mengalihkan perhatiannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ini terlalu arogan? Ling Ke tidak sabar untuk melihat saat pemuda ini jatuh. Waktu terus berjalan. Sebatang dupa lewat. Ling Ke tercengang. Sui Yi telah menyembuhkan luka-lukanya, ekspresinya tenang, dan kadang-kadang dia akan mengambil sebotol ramuan obat untuk ditelan. Dari awal hingga akhir, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Bagaimana mungkin? Ling Ke jelas tidak bisa menerimanya, dan menjadi curiga. Dalam 1 jam, luka Sui Yi sebagian besar telah sembuh, dan kultivasinya akan kembali ke level puncak. Suara seperti drum dari Dao bergema begitu kuat sehingga langit berbintang bergetar dan jalan menuju pengadilan berguncang. Bisa dibayangkan betapa mengerikan dampaknya bagi hati Tao. Tapi Sui Yi diam-diam membuka matanya seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan berkata, aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Ling Ke melebarkan matanya dan melompat, kamu masih bisa bicara? Tidak. Menderita benturan? Ya Tuhan! Jam berapa sekarang? Sudah 1 jam. Tapi orang ini tidak terkena sama sekali. Seberapa kuat hati daunnya untuk menjadi begitu tenang? Melihat kejutan burung pipit ini,
Suyi tidak bisa menahan tawa, dan dengan kerendahan hati yang langka, dia berkata, bukan apa-apa. Tidak apa-apa. Ling Ke menutupi dahinya dengan satu sayap, tampak terdiam. Bertahanlah selama 1 jam, dan nama Anda dapat dengan mudah masuk dalam 10 besar. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada satupun dari 1.000 orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Tapi sekarang, pemuda ini tidak mengatakan apa-apa. Suyi mengangkat alisnya, burung roh ini jelas ditransformasikan oleh aturan Zhou Tian, tetapi gaya ini tampaknya memiliki semangat penuh dengan spiritualitas. Namun, dia terlalu gelisah, dan dia terkejut dan tidak senonoh. Segera, Suyi mengerti bahwa burung pipit ini seharusnya meniru emosi semua makhluk, bukan emosi yang sebenarnya. Bagaimanapun, aturan dalam seminggu tidak bisa sempurna. Sambil memikirkannya, dia mengeluarkan sepanci anggur dan meminumnya. Kamu masih bisa minum? Si burung gereja menjerit lagi. Ini membuat Suyi tertawa untuk sementara waktu, dan dia terlalu malas untuk rendah hati, jadi dia berkata dengan ringan, biarkan begini. Bahkan jika Hong Tianzun ada di sini, dia bahkan tidak bisa coba goyangkan moodku. Mata Ling Ke bulat dan bulat. Berani mengatakan bahwa Hong Tianzun tidak dapat mengguncang suasana hati Anda? Sungguh sombong. Mengambil napas dalam-dalam, Ling Ke mengangkat satu kaki, menunjuk ke monumen Kosin di kejauhan, dan berkata dengan dingin, ketika kamu akan menjadi peringkat pertama, aku akan mendengarkan bualanmu. Suyi. Dia menyesap dari kendi dan berkata, kalau begitu, jangan bicarakan ini, bisakah Anda memberitahu saya ada berapa tingkat di jalan percobaan ini? Nada Ling Ke kembali acuh tak acuh, dan berkata, jalan pertama adalah Kosin, lintasan kedua adalah Guangxuan, lintasan ketiga adalah Diansing, dan lintasan keempat luar biasa. Menurut pepatah, Kou Tao adalah ujian suasana hati. Melihat pintu masuk adalah ujian persepsi. Diansing Guan menguji kendali jalan. Mengetahui hal ini, Suyi berpikir sejenak, lalu bertanya, kesempatan macam apa yang bisa didapatkan oleh orang kuat yang telah melewati 4 tahap utama dari jalan percobaan? Ling Ke berkata, pada awal Taiko, sekelompok tokoh mitos yang dipimpin oleh Hong Tianzun meninggalkan warisan masing-masing di sini, menunggu mereka yang ditakdirkan. Selain itu, mereka yang lulus uji coba juga dapat memasuki Laut Kekacauan untuk menyelam. Lautan Kekacauan. Ini dibentuk oleh kekuatan asal yang kacau dari alam bintang Xuan Huang. Dengan kata lain, apa yang disebut Laut Kekacauan sebenarnya adalah sumber kekuatan kekacauan yang tersisa di area terlarang Immortal Valence sejak awal. Mata Suyi berbinar. Alasan mengapa dia menjelajahi area terlarang meteorit abadi adalah karena alasan ini. Ling Ke mendengus dingin, dan berkata, jangan terlalu senang, dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang bisa melewati jalan cobaan. Tidak ada? Suyi terkejut. Ling Ke berkata, ya, apalagi lulus yang sukses, selama bertahun-tahun sejak zaman kuno, tidak ada yang mencapai lintasan keempat, dan mereka semua berhenti sebelum lintasan ketiga. Omong-omong itu berhenti dan berkata perlahan, jadi, jangan terlalu arogan, tetap rendah hati, dan hindari tamparan di wajah, itu akan terlalu memalukan. Suyi tertawa. Dia bisa melihat bahwa burung pipit ini sangat beropini tentang dia. Dia secara alami tidak akan peduli dengan seekor burung pipit kecil yang diubah oleh aturan minggu ini. Ngomong-ngomong, satu hal lagi. Suyi berpikir sejenak dan berkata, dalam periode baru-baru ini, seharusnya ada beberapa pria kuat dari langit berbintang lain, di sini untuk menerobos. Sebelumnya, dia mengetahui dari mulut Meng Changyun bahwa di antara sekelompok orang kuat dari kedalaman langit berbintang yang memasuki area terlarang Xianyun setengah tahun yang lalu, 4 dari mereka telah mengumpulkan cukup pesanan Xuan Huang untuk memasuki jalan pencobaan. Mereka adalah pendeta tua Huak Xinzai, tahanan kedua Paviliun Jiutian, penguasa Aula Bintang, dan sesepuh Taisang dari Taiyi Daomen. Ling Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Suyi dari atas ke bawah, dan berkata, kamu jawab aku dulu, dari awal sampai akhir, suasana hatimu benar-benar tidak terpengaruh? Suyi berkata, apakah menurutmu aku mirip denganku? Tepat ketika saya mengatakan ini, ada perubahan pada prasasti di kejauhan,
cahaya mengalir, dan cahaya keemasan muncul, tetap di posisi ke-10 prasasti. Ling Ke segera yakin bahwa suasana hati Su Yi memang tidak terpengaruh, dan dia tidak berbicara omong kosong. Jika tidak mungkin hasil terobosannya muncul di Kosin Bei, dan dia melompat ke peringkat 49. Belum lama ini, memang ada 4 raja kerajaan dari kedalaman langit berbintang yang memasuki jalan percobaan. Ling Ke berkata, 3 dari 4 adalah tahap akhir dari kehidupan yang sama, dan 1 adalah tahap awal dari kesatuan. 2 dari mereka tersingkir sebelum level kedua. 2 lainnya menjalani uji coba sebelum tahap ketiga. Sudah hampir sebulan sekarang. Menurut pendapat saya, mereka pasti akan tersingkir pada akhirnya. Su Yi mengangguk. Selanjutnya, dia menanyakan beberapa hal lagi. Ling Ke tahu segalanya. Segera, Su Yi mempelajari sesuatu yang menarik. Penguji yang dieliminasi akan diperlakukan berbeda. Tetapi para pencoba dari bintang lain tidak seberuntung itu dan hanya bisa meninggalkan tempat rahasia aslinya sendiri. Tapi para penguji ini, hampir semuanya mati. Alasannya sangat sederhana, ada banyak tempat terlarang di tanah rahasia asli. Jangan bicara tentang raja biasa, bahkan karakter di tingkat persatuan, ditakdirkan untuk memiliki kematian dan bukan kehidupan. Ini adalah diskriminasi. Area terlarang yang dijaga oleh para pelayan Taois adalah pusat bencana misterius, yang terletak di kedalaman laut kekacauan. Sayangnya, Ling Ke enggan membicarakan hal ini. Namun, disebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ada ratusan orang yang telah menjadi praktisi Taoisme yang kuat. Di antara ratusan orang, kebanyakan dari mereka adalah kaisar pada awalnya. Tetapi setelah menjadi pelayan Tao, mereka berlatih siang dan malam di laut yang kacau. Dan sekarang, sebagian besar kaisar ini telah membuktikan ranah alam Dao. Hanya ada lebih dari 30 orang yang tidak memiliki ranah pembuktian Dao. Mengetahui hal ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Ratusan pelayan Tao, lebih dari 60 di antaranya adalah Raja Dunia. Ini benar-benar jumlah yang mengerikan. Tapi segera, Su Yi mengetahui bahwa hanya ada 13 pelayan yang masih hidup hari ini. Pelayan Taoisme lainnya semua tewas dalam beberapa tahun terakhir karena aura pertempuran melawan bencana misterius itu. Ini mengejutkan Su Yi. Kekuatan bencana misterius itu tidak pernah hilang? Ini luar biasa. Waktu telah berlalu, dan 3 jam telah berlalu. Hasil terobosan Su Yi telah dengan kuat menempati peringkat pertama di Kosin Bei. Burung pipit hampir mati rasa, tidak ada kata yang dapat menggambarkan keterkejutan dan kebingungannya. Kamu nomor 1, kamu bisa pergi. Nada suara Ling Ke sangat rumit, tampaknya frustrasi, menghela nafas, dan tampaknya telah mengalami kemunduran besar. Tunggu. Su Yi Dao, luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan hadiahnya? Su Yi memikirkan satu hal dan menempati urutan 3 teratas, dan dia bisa mendapatkan hadiah tambahan dari Hong Tianzun itu. Ling Ke mengangkat cakarnya dan mengetuk monumen hati, berkata, majulah, ukir namamu di posisi pertama, dan kamu akan diberi hadiah. Dalam setengah seperempat jam, luka Su Yi telah sembuh total, dan kultivasinya telah mencapai tingkat puncak. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah pertempuran tragis sebelumnya, potensinya telah sepenuhnya terbangun, dan pada level Emperor Extreme Realm, dia telah mencapai kesempurnaan dan tidak ada kebocoran, level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama yang Anda inginkan, Anda dapat membuktikan alam Dao Realm kapan saja. Su Yi berdiri, berjalan ke monumen yang mengetahui hati, mengangkat ujung jarinya, dan mengukirnya di posisi pertama. Su Yi. Hanya dengan beberapa patah kata, panggilan itu melonjak dan tak terkendali. Monumen Qiaoxin tiba-tiba meledak menjadi kabut yang kacau, dan kemudian, hujan cahaya peri terbang muncul, mengulurkan kotak perunggu tertutup. Tidak diragukan lagi, ini adalah hadiah yang ditinggalkan oleh Hong Tianzun. Su Yi mengangkat tangannya dan mengambilnya. Dengan jentikan ujung jarinya, segel kotak perunggu itu menghilang. Ketika dia membukanya, sebuah persik peri merah cerah ditempatkan di dalam kotak perunggu. Ada Qionglo dan Yuyu, pesta para keabadian,
musik genderang kura-kura, bunga dewi yang bertebaran, teratai emas di tanah. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ini persik yang dikabarkan? Ling Ke juga tercengang, seolah tidak percaya, dan bergumam. Ternyata benar, Hong Tianzun benar-benar meninggalkan obat abadi ini sebagai imbalan Kok Xingguan. Tampak kaget dan tersesat. Tidak diragukan lagi, di masa lalu, bahkan burung roh ini tidak yakin, Hong Tianzun akan meninggalkan ramuan seperti itu dalam penilaian Kok Xingguan. Setelah beberapa saat, Ling Ke berkata, obat peri ini memang bisa disebut buah persik. Ini adalah artefak ilahi bawaan yang diambil oleh Hong Tianzun dari sumber Xuan Huang Chaos di awal zaman kuno. Tak terbatas, cukup untuk membuat raja kerajaan manapun menginginkannya. Menurut apa yang dikatakan Hong Tianzun di awal, keajaiban buah persik ini adalah untuk meredam keadaan pikiran dan memperkuat jiwa. Jika tertelan saat menembus alam besar, ia akan mampu menempa jalan yang sebanding dengan fondasi, akar langit dan bumi. Suyi juga tersentuh. Dewa lembah itu abadi. Gerbang wanita misterius adalah akar surga dan bumi. Di tiga alam naik ke langit, adalah impian setiap raja kerajaan untuk menempa akar langit dan bumi dalam satu Taoisme. Dan buah persik ini dapat membantu pembudidaya untuk menempa akar langit dan bumi. Orang dapat membayangkan betapa indahnya itu. Hanya yang ini? Suyi mau tak mau bertanya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.